Sebenarnya Mahkamah Konstitusi harus diakui sudah memberikan peringatan berkali-kali di dalam putusan 79, 80, sekarang 135, 128 ya, yang memberikan peringatan agar wakil menteri sama tanggung jawabnya dengan menteri tidak boleh merangkap jabatan di ruang lain. Bagi saya, mulai sekarang pemerintahan mencoba memposisikan wakil menteri sebagaimana mestinya sebagai orang yang ditugaskan membantu menteri. Nah, atau pilihan paling baik adalah presiden melakukan penataan ulang atau reshuffle kepada kabinetnya dengan angka yang lebih kecil. Tentu saja Pak Presiden Prabowo yang selalu mengeluh-elukan persatuan ya, perdamaian yang abadi dengan lawan-lawan politiknya tidak mampu melakukan ini karena dia butuh membujuk rayu lawan-lawan politiknya. Nah, ini yang akan jadi problematika ketidakmampuan presiden menyederhanakan kabinet dan ujung-ujungnya kabinet ini adalah kabinet bagi-bagi kekuasaan dan BUMN menjadi jalan untuk menyenangkan semua orang. Saya ingin mulai begini, pada dasarnya semua tata kelola birokrasi itu berpuncak pada presiden karena dia adalah kepala birokrat itu sendiri. Jadi kalau timbul kekacauan, berantakannya administrasi, tidak termanajemen dengan baik tata kelola negara, ya pasti salah. Saya ingin mulai begini ya, dari kejanggalan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri. Ya. Jadi sifat di bawah presiden itu dalam mengelola negara adalah menteri-menteri. Nah, sekarang agak berubah, menteri-menteri dan kepala atau CEO dan antara. Ya. Karena kalau dia sebuah lembaga lain yang bukan kementerian atau menteri-menteri dalam rangka membantu presiden mengelola negara, mestinya dia di bawah menteri, di bawah kementerian. Jadi tidak berdiri lembaga lain atau institusi lain yang kemudian tidak di bawah kementerian tetapi punya kuasa layaknya seperti menteri. Memang ada kepala badan tetapi Danantara ini kan bukan badan ya. Ini agak janggal juga konsepnya gitu ya. Nah, bagi saya dimulai dari sana mulailah berbagai hal yang menurut saya kejanggalan-kejanggalan yang meneruskan kejanggalan tata kelola 10 tahun terakhir di bawah Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, memang agak unik ya kalau kita perhatikan bahkan di ketentuan pasal 4 Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara itu, pasal 4-nya mengatakan bahwa menteri itu membidangi kementerian itu dalam hal bidang tertentu. Jadi mestinya ya fokus dari menteri dan tentu juga wakil menteri tidak pernah didefinisikan di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Tetapi tentu tidak mungkin dia berbeda dengan apa yang dimaksud undang-undang ini kepada menteri gitu ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam putusan MK bahwa wakil menteri itu punya tanggung jawab tugas dan fungsi sama dengan menteri. Ya. Nah, karena dia membidangi satu menteri, satu hal atau bidang tertentu, kan jadi aneh kalau ada wakil menteri merangkap jabatan, bahkan ada 3 institusi gitu ya. Ini bidangnya bagaimana? Tadi dalam penelitian teman-teman TI itu kan disampaikan ada menteri memang yang seragam ya, tetapi akan sangat syarat dengan motif kepentingan. Satu, dia bertugas untuk melakukan regulasi, sementara dia juga merupakan implementator dari kebijakan yang ada. Jadi tentu ini ada syarat konflik kepentingan di dalamnya dan tentu itu bukan ciri khas tata kelola pemerintahan yang baik. Belum lagi kalau wakil menteri itu berbeda-beda. Ya. Dia mengurus pariwisata, tapi di titik tertentu misalnya ada yang berkaitan dengan tambang. Itu kan
agak berbenturan gitu ya. Itu contoh saya tidak punya data yang eh, terang benderang soal benturan pekerjaan. Tetapi kalau dilihat banyak sekali benturan-benturan pekerjaan. Misalnya ada wakil menteri yang mengurus tenaga kerja, tetapi dia komisaris yang berseberangan dengan eh, ruang ketenaga kerjaan. Yang dia bela kan harusnya tenaga kerjanya, tetapi dia bagian dari perusahaan yang kemudian akan membela perusahaan, bukan tenaga kerja. Jadi agak aneh juga itu pilihannya. Nah, benturan-benturan seperti itu sebenarnya memperlihatkan memang gagasan menteri atau wakil menteri itu eh, mengatur bidang tertentu sudah berantakan. Dan ini sepertinya stylenya Pak Prabowo ya. Yang penting beri jabatan, bukan kemudian manajemen yang baik, orang yang tepat, dan berujung kepada tata kelola pemerintahan yang profesional. Saya tidak mengerti apakah presiden sebagai seorang militer sekaligus pebisnis ya tidak memahami konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Karena rumusan dasarnya kan adalah rumusan manajemen gitu ya. Eh, Good corporate governance itu sama saja dengan good governance di dalam payung yang lebih besar ya. Artinya mestinya presiden tahu bahwa tata kelola ini akan menimbulkan kekacauan, berantakan proses, dan syarat dengan konflik kepentingan. Lalu kenapa presiden biarkan kalau dia tahu? Nah, saya sepakat dengan Mas Danang di awal, ini patronase ya, untuk kemudian kurang lebih mengembalikan hutang jasa selama tahun politik, masing-masing pihak dapat keuntungan dan dapat pekerjaan gitu ya. Yang kurang lebih memang jadi problematika di kita. Misalnya kenapa wakil menteri diperbolehkan rangkap jabatan kemana-mana? Padahal statusnya hampir sama dengan menteri, gitu ya. Dia bagian dari kabinet. Nah, ini kan problematikanya dia beda perlakuan dengan menteri ya. Tunjangan menteri mungkin jauh lebih maksimal dibandingkan menteri, sementara mereka bersikukus lumusnya, bersusah payahnya sama dengan menteri di tahun politik. Jadi perlu imbal jasa yang kemudian mereka dapatkan. Nah, ini problematika manajemen administratif ini harusnya diselesaikan dengan presiden. Karena presiden terlalu besar membentuk kabinet, maka beban-beban ini diwakilkan kepada kepentingan bisnis atau organisasi bisnis. Utang jasa itu ya tolong dibayarkan oleh BUMN gitu ya, supaya orang bisa menikmati jerih payahnya selama tahun pemilu dalam bentuk kekuasaan. Nah, soal bagi-bagi kekuasaan ini tidak ada korelasinya untuk menghentikan orang bertindak koruptif. Jadi mentang-mentang dia wakil menteri, gajinya sedikit lalu ditutupi dengan berbagai pekerjaan lain, termasuk menjadi komisaris dan lain-lain, itu tidak akan menghentikan mereka dari tindakan koruptif karena koruptif itu semata-mata karena lemahnya figur, ya, figurnya bermasalah, sistemnya buruk dan proses penegakan hukumnya buruk, karena korupsi dia. Jadi makin diberikan jabatan lebih beragam, makin korupsi dia, makin koruptif dia, makin akan memanfaatkan jabatan yang dia miliki untuk tindakan-tindakan korupsi. Saya tidak perlu berikan contoh dan nama untuk poin ini ya. Semua sudah tahu itu juga mantan aktivis lah minimal ya, walaupun garisnya agak jauh. Nah, ya yang ternyata terbukti korupsi. Nah, bagaimana menghentikan persoalan ini? Sebenarnya Mahkamah Konstitusi harus diakui sudah memberikan peringatan berkali-kali di dalam putusan 79, 80, sekarang 135, 128 ya. Jadi ada 4 putusan kurang lebih yang memberikan peringatan agar wakil menteri sama tanggung jawabnya dengan menteri tidak boleh merangkap jabatan di ruang lain apapun bidangnya. Nah, ini
peringatan ini juga di titik tertentu masih nanggung, Mas Reza. Misalnya harus diterapkan 2 tahun, itu apa-apaan gitu ya. Sesuatu yang inkonstitusional kok harus ditunggu 2 tahun untuk, memberhentikan orang ini secara tetap. Ya, bagi saya, sesudah mulai sekarang pemerintahan, mencoba memposisikan wakil menteri sebagaimana mestinya sebagai, orang yang ditugaskan membantu menteri. Nah, sekarang kan kalau di undang-undang kementerian kan kalimatnya menteri dapat dibantu oleh, wakil menteri. Itu kata dapatnya harus dihapus tuh karena hampir seluruh kementerian bahkan menteri koordinator ada wakil menterinya gitu ya. Nah, artinya wakil menteri adalah jabatan yang ada di setiap kementerian yang mestinya tata kelola yang banyak begini harus diatur sedemikian rupa agar kabinet tidak menjadi satuan yang melakukan bancakan terhadap program negara. Nah, jadi dia setelah tidak menjabat menjadi komisaris, harus ditata sedemikian rupa supaya dia tidak memanfaatkan jabatannya untuk kejahatan yang mungkin jauh lebih, besar ya karena, gajinya sudah tertutup di tempat yang lain. Nah, atau pilihan paling baik adalah presiden melakukan penataan ulang atau reshuffle kepada kabinetnya dengan angka yang lebih kecil. Misalnya kami menyarankan cukup hanya 21 menteri saja, tanpa ada wakil menteri, tanpa ada menteri koordinator. Tentu saja Pak Presiden Prabowo yang, selalu mengeluh-elukan persatuan ya, perdamaian yang abadi dengan lawan-lawan politiknya, tidak mampu melakukan ini karena dia butuh, membujuk rayu lawan-lawan politiknya untuk menjadi bagian dari pemerintahan dengan menawarkan jabatan. Nah, ini yang akan jadi problematika ketidakmampuan presiden menyederhanakan kabinet dan ujung-ujungnya kabinet ini adalah kabinet bagi-bagi kekuasaan dan BUMN menjadi jalan untuk kemudian, menyenangkan semua orang. Kalau tujuannya sudah seperti itu Mas Reza, teman-teman sekalian, saya tidak yakin akan ada upaya mematuhi putusan MK ini dalam waktu dekat. Setidak-tidaknya 2 tahun yang akan datang akan terus diabaikan. Karena sebelum putusan itu MK sudah memastikan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan walaupun mungkin perdebatan ya karena, pada dasarnya, memang, substansi perkara ditolak, tapi pertimbangan hukumnya sudah menjelaskan bahwa wakil menteri itu terlarang untuk merangkap jabatan. Saya tidak tahu kenapa pejabat-pejabat kita itu sulit betul memahami putusan peradilan ya, yang diambil tuh yang selalu menguntungkan dan yang kemudian, yang dipilih itu adalah, sesuatu yang ujung-ujungnya, mereka bisa pertentangkan. Nah, ini juga karena MK tadi selalu nanggung memutuskan padahal, kesempatan MK memutuskan secara tegas ini terlarang, tidak boleh sesegera mungkin karena sifat putusan yang final and binding yang berlaku sejak saat dibacakan. Nah, MK kasih waktu pula yang membuat kemudian proses ini makin bertele-tele dan, tidak berkesudahan. Bagi saya, kalau soal sepele ini saja tidak selesai, ya memang kita tidak layak ya, mengelola negara ini. Presiden tidak punya kemampuan untuk mengelola negara ini secara baik. Dan sulit diharapkan bahwa, hasil penelitian ini ketika datanya, diungkap bahwa ini ada kekacauan tata kelola, kabinet, bergerak berdasarkan kepentingan bisnis, dan segala macamnya itu akan didengarkan oleh presiden kalau memang motifnya memang bagi-bagi kekuasaan. Jadi memang perlu dipertimbangkan bahwa, putusan MK ini harus sesegera mungkin dijalankan dengan satu catatan bahwa presiden punya niatan baik mematuhi putusan ini, kalau tidak ya presiden memang sengaja mengabaikan putusan peradilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 2014, pasal 17, tindakan dari pejabat, penyelenggara, administrasi negara itu tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Apa maksud dari tindakan sewenang-wenang? Kalau kemudian tindakan itu atau kebijakan, badan dan penyelenggara tata usaha negara itu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan dan putusan peradilan.
Maka pada titik ini kalau kemudian kabinet itu masih merangkap jabatan, dia bertentangan dengan putusan peradilan, bertentangan dengan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, yang melarang kemudian orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak efektif dan efisien dalam tata kelola negara, yang harusnya tidak boleh rangkap jabatan, dilakukan rangkap jabatan. Maka bisa dikatakan Presiden telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melantik para wakil menteri untuk merangkap jabatan di dalam badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara saja tidak boleh, apalagi milik swasta. Kurang lebih begitu. Terima kasih, Za. Assalamualaikum.